Halo, ya kita sekarang sudah masuk ke slide tentang pendidikan jasmani dan kesehatan. Pertama kita mau baca slide yang pertama. Ayo, Mbak Oni, dibuka mas mic-nya, boleh baca. Terima kasih Oni yang cantik. Iya, jadi di sini kita kan mau belajar pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Sebelumnya kita mau lihat dulu di sini. Nah, gimana gambaran masyarakat Indonesia kali ini? Gambaran masyarakat Indonesia itu bahkan dunia sekarang sudah banyak yang namanya kemudahan atau alat otomatis. Sekarang udah jarang ya anak sekolah kalau mau ke sekolah itu jalan ya. Kalau saya dulu itu ke sekolah itu jalan 3 km, pulang pergi 6 km. Sekarang 5 meter juga udah pakai sepeda motor, 1 km udah pakai mobil diantar orang tuanya. Nah, banyak kemudahan. Kalau dulu kita masih cari kayu bakar ke hutan, membuat kita mendaki gunung. Sekarang udah punya gas, udah pakai kompor listrik, udah banyak kemudahan gitu. Masak nasi udah pakai rice cooker, giling cabai udah pakai blender gitu ya. Atau apalagi kemudahan-kemudahan. Kalau dulu itu kita belum ada namanya lift. Kalau misalnya kita mau ke lantai 5 nih, sekarang udah ada lift atau eskalator yang mempermudah. Nah, kalau dibilang gimana? Alat-alat otomatis dan kemudahan itu memang sangat membantu kita. Tapi apa ancamannya? Penyakit meningkat. Kita kurang gerak jadinya, ya kan? Ya, jadi sebenarnya gambaran masyarakat Indonesia ini udah kurang gerak. Banyak kemudahan alat otomatis, tapi kurang gerak jadinya kan, penyakit meningkat. Kalau kemarin itu saya pulang ke kampung itu belum ada yang sakit stroke, sekarang udah banyak banget yang sakit stroke ya. Nah, ada nggak pengaruhnya ke mutu kehidupan? Pasti ada ya. Jadi eh, ketika kita punya penyakit, kita bisa berkarya lebih lagi. Kita bisa nggak buka bisnis atau bekerja di Taiwan atau studi di Taiwan? Nggak bisa ya. Misalnya kalau mbak-mbak kemarin itu ada ini ya, sebelum ke Taiwan kan ada tes kesehatan bukan? Ada nggak? Saya tanya. Ada? Ada kan? Nah, jadi kalau misalnya kita penyakitan bisa ke Taiwan? Enggak ya. Nah, jadi itu pengaruh ketika kita punya penyakit itu mempengaruhi mutu kehidupan kita. Iya, harus ada medical check up ya kan, Liana. Nah, jadi mutu kehidupan kita yang aturannya kita bisa bekerja lebih maksimal, berkarya lebih maksimal, jadi enggak lagi gitu. Nah, jadi pendidikan jasmani dan olahraga merupakan salah satu disiplin ilmu yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Nah, jadi kalau misalnya dulu kan misalnya anak-anak itu kan bilang, kalau misalnya kita tanya sama anak SMP atau SD, mata pelajaran apa yang kalian sukai? Penjas gitu ya. Karena kebayangannya itu kalau penjas main-main, keluar main bola gitu, enak ya kan. Sedikit-sedikit ya olahraga kami suka gitu. Nah, tapi di sini sebenarnya itu ketika pemerintah membuat di dalam mata pelajaran kita pendidikan jasmani dan olahraga itu sangat-sangatlah baik untuk kehidupan kita, untuk juga mendukung mutu kehidupan kita. Untuk apa pintar kalau misalnya kita itu nggak sehat ya kan? Nah, nah, tapi sekalipun pendidikan jasmani dan olahraga sudah menjadi ilmu yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan secara nasional, tetap saja Indonesia mengalami kemerosotan kebugaran jasmani. Apa kita pelajarin tapi kita nggak terapin ya kan? Hanya di ini aja, di sekolah aja. Nah, tapi kembali lagi sebenarnya apa itu arti pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga? Nah, itu sebenarnya berbeda.
Kalau dibilang penjas, pendidikan jasmani. Kalau dibilang pendidikan olahraga, beda lagi. Apa bedanya? Kita mau lihat ke slide yang kedua. Ya, di sini ada Titik Luk Aida. Halo, selamat bergabung Titik. Ika Rosanti. Coba buka titik titik. Coba buka mikrofonnya, baca slide yang kedua. Yang ada di slide kita. Iya, pendidikan jasmani. Betul sekali. Iya, terima kasih. Terima kasih Titi. Nah, jadi pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang. Iya, adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani. Untuk apa? Untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan perkembangan watak, serta kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia Indonesia berkualitas berdasarkan Pancasila. Apa maksudnya pendidikan jasmani? Pendidikan jasmani itu bukan berbicara tentang olahraga, misalnya olahraga sepak bola, bukan ya. Tapi kalau namanya jasmani, jasmani itu adalah badan kita kan. Nah, kalau kita pendidikan jasmani itu, ketika seorang guru memberikan pendidikan jasmani, harapannya kita punya proses seseorang itu setelah dia menerima pendidikan jasmani, dia sadar kalau dia itu perlu untuk apa? Untuk menjaga atau memperhatikan kesehatannya, untuk menjaga dan memaksimalkan kemampuan dan keterampilannya, kecerdasan dan perkembangan wataknya, dan kepribadiannya. Itu jasmani, karena jasmani itu tubuh sebenarnya. Dan dalam rangka apa itu pendidikan jasmani itu diberikan di sekolah? Itu agar dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila, ya. Jadi penting ya, bukannya lebih penting misalnya matematika atau ini, semuanya penting. Pendidikan jasmani juga amat sangat penting. Oke, kita lanjut ke slide yang keempat. Ika Rosanti, coba dibuka mic-nya, coba dibaca PPT-nya. Ika Rosanti. Gak bisa ya? Oh, siapa ini ya? Erli tadi? Erli gak bisa ya? Oni lah, Oni. Oni bisa? Silakan. Iya, terima kasih Oni. Nah, tadi kan pendidikan jasmani. Kalau tadi pendidikan jasmani itu berbicara tentang jiwa. Jadi, bagaimana kita harus meningkatkan jiwa kita ini, meningkatkan jasmani kita ini, itu bukan hanya berbicara tentang olahraga, cabang olahraga, bukan. Tapi itu tadi kan tentang karakter. Misalnya bisa nggak kalau misalnya kita punya seminar tentang pengajian, itu kan jasmani ya, untuk jasmani juga kan.
untuk jiwa kita juga ya kan. Misalnya kalau kita melatih dalam segi skill atau keterampilan, nah itu pendidikan jasmani gitu loh. Nah kalau misalnya kita senam, nah itu pendidikan jasmani juga. Tapi pendidikan jasmani itu berbeda dengan olahraga. Kalau olahraga itu melatih badan, melatih otot badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, secara luas olahraga dapat diartikan sebagai segala kegiatan atau usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan dan membina kekuatan-kekuatan jasmania maupun rohania pada setiap manusia. Nah, jadi sebenarnya ada perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga. Olahraga itu ada di dalam pendidikan jasmani, tapi pendidikan jasmani tidak ada di dalam pendidikan olahraga. Tapi mereka disatukan untuk meningkatkan kesehatan kita secara jasmani atau rohani, gitu ya. Jadi kalau olahraga itu berbicara, kalau pendidikan jasmani itu dia berbicara apa-apa sih yang bisa mengembangkan aku gitu. Misalnya ikut seminar, itu pendidikan jasmani kan. Misalnya ikut kebugaran misalnya senam atau apa, itu pendidikan jasmani. Ada keterampilan yang diikuti, nah itu juga untuk jasmani kita, segala sesuatu yang untuk meningkatkan jasmani kita. Misalnya kita berbicara tentang makanan sehat, itu olahraga? Tidak, karena itu tidak melatih badan. Tapi ketika kita nanti ada topik membicarakan makanan sehat, itu masuk kepada pendidikan jasmani gitu. Nah, kalau pendidikan olahraga itu berarti melatih cabang-cabang olahraga tertentu. Misalnya kayak tadi kalian bilang, permainan bola itu ada berapa jenis? Kan? Ada sepak bola, ada bulu tangkis, ada bola kasti atau apa segala macam. Nah, jadi itu perbedaannya gitu. Jadi kalau kita di kelas kita ini, kan kita nih nggak bisa olahraga ya kan. Kalaupun misalnya kita nanti ke depannya ada pendidikan misalnya belajar olahraga, paling penjelasan peraturan olahraganya, karena kan secara online mana mungkin bisa kita lari-lari online ini ya kan. Nah, tapi kita bisa membahas itu olahraga. Nah, tapi mungkin lebih jelas lagi ketika kita itu berdiskusi tentang pendidikan jasmani. Oke? Nah, jadi berbicara tentang kesehatan, makanan sehat, atau bicara tentang jantung atau apa segala macam, itu pendidikan jasmani. Olahraga itu melatih diri, raga berarti badan. Sampai sini mengerti? Mudah nggak? Ngerti ya? Jadi jangan disamakan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Oke, kita lanjut lagi. Siapa yang mau baca? Oni tadi udah. Titik lagi lah, yuk. Sri Muji bisa, Sri Muji. Siapa yang bisa, yang mau baca? Ayo, yang aktif ini saya nilai loh. Atikardiani, oke, silakan Mbak. Nah, oke, terima kasih Mbak. Nah, jadi pendidikan jasmani berarti program pendidikan lewat gerak atau permainan dan olahraga. Di dalamnya terkandung arti bahwa gerakan, permainan atau cabang olahraga tertentu yang dipilih hanyalah alat untuk mendidik. Fokusnya pada keterampilan. Hal ini dapat berupa keterampilan fisik dan motorik, keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah, dan bisa juga keterampilan emosional dan sosial. Jadi nggak hanya pendidikan jasmani itu bukan hanya cabang olahraga, misalnya
berbicara tentang olahraga, bulu tangkis, basket, sepak bola bukan, tapi banyak tentang keterampilan juga dan tentang kesehatan ya, memecahkan suatu masalah, untuk bagaimana keterampilan emosional. Banyak ya, misalnya kita ada pelatihan nih untuk gimana mengontrol emosi gitu. Itu termasuk pendidikan jasmani. Nah, saya mau tanya, kemarin kalian ada belajar sama tutor yang sebelumnya itu tentang jantung dan tentang jenis-jenis permainan bola, ya kan? Nah, saya mau tanya, yang mana yang pendidikan jasmani, yang mana pendidikan olahraga? Ayo, saya mau tanya ini. Ayo jawab. Kalau jantung itu pendidikan apa? Kan belajar tentang jantung kemarin kan, berarti itu masuk ke pendidikan olahraga atau pendidikan jasmani? He, he. Belajar tentang jantung itu pendidikan apa? Pendidikan olahraga atau pendidikan jasmani? Ya, pendidikan jasmani. Kalau belajar tentang bola, olahraga. Nah, iya betul. Nah, sekarang jangan disamakan ya. Pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga udah tahu ya. Pendidikan jasmani itu lebih luas lagi bagaimana untuk pendidikan jasmani. Kalau pendidikan olahraga lebih kepada gimana nih main bolanya, gimana nih peraturannya. Jadi pendidikan olahraga itu melatih orang itu biar supaya tahu posisinya kalau misalnya main bulu tangkis itu gimana. Ya kan? Hmm, kalau misalnya untuk lari yang baik itu gimana? Misalnya olahraga pendidikannya, kita bisa lari kan? Kita pikir eh, jogging itu asal gitu aja kan? Nah, rupanya kan ada bagaimana lari yang baik. Misalnya tumit itu nggak boleh kena ke tanah kan, harus agak sedikit jinjit, nah gitu. Nah itu kenapa seperti itu? Nah itu bisa dijelaskan di pendidikan olahraga gitu. Oke. Siapa yang mau ini baca? Ika Rosanti bisa? Nggak bisa tadi ya? Titik Look Aida. Si Titik Look. Oke, saya bacakan aja lah ya. Sedangkan pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu, kenal berbagai cabang olahraga, dan menguasai keterampilan berolahraga. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Ini mau jadi PR atau sekarang di kalian jawab? Coba tuliskan dan ceritakan sejauh mana pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga yang kamu pernah ikuti. Jika belum, mengapa? PR aja. Yuk, ada waktu kita berapa menit lagi nih? Iya, udah ngerti nggak apa ini? Ada yang mau ditanya dari ini? Nanti apa sih maksudnya? Maksudnya PR-nya apa sih, Miss? Nanti SMS apa sih PR-nya, Miss? Gitu-gitu. Oke, nanti dituliskan ya. Jadi
Misalnya gini, kalian kan pernah SD, pernah SMP, atau misalnya kalian pernah punya pengalaman setelah di Taiwan, atau misalnya waktu bekerja. Jadi tuliskan aja pengalamannya. Tapi ingat, tadi Mi sudah terangkan perbedaan pendidikan jasmani, contohnya apa? Jangan dicampur adukkan dengan pendidikan olahraga. Nah, ketika kamu mengikuti pendidikan jasmani itu, apa yang kamu dapat? Ketika mengikuti pendidikan olahraga, apa yang kamu dapat? Apa yang pernah kamu ikuti? Nah, kalau belum, nggak mispaksa kamu pernah punya pendidikan jasmani atau pendidikan olahraga, tapi jelasin kenapa, belum, gitu. Oke? Sekarang ini semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rajin olahraga nggak ini semua? Ya banyak gerak ya kan, olahraga ya. Oh tapi jangan salah ya, nanti dipikir misalnya nih, aku kan udah kerja capek, itu udah banyak gerak gitu ya kan. Itu enggak ya, gitu. Itu beda ya. Kalau olahraga itu ada gerakan yang memang kita itu seimbang gitu. Misalnya kan, makanya kalau olahraga kan kita ngitungnya kan 1 sampai 8. Misalnya kanan 1 sampai 8, kiri 1 sampai 8. Jadi seimbang. Misalnya kan nih, kalau nyuci piring aja kan hanya nyuci nyuci nyuci. Tangan kanan terus tangan kanan, tangan kiri tetap seperti itu posisinya. Itu jadi bukan olahraga gitu. Nah, tapi kalau misalnya ke taman dorong kursi roda memang bergerak ya kan. Tapi kalau olahraga itu memang beda dari bekerja. Makanya tetap harus olahraga. Misalnya jogging pagi atau senam senam apa? Ada senam aerobik atau senam apa itu yang putar-putar di pinggang itu namanya. Jalan ke taman, dorong kursi roda, ya itu gerakan. Tapi kalau misalnya pekerjaan, aku udah olahraga kok, bukan ya, itu beda ya olahraga sama hula hop. Iya, hula hop. Siapa yang pintar di sini main hula hop? Wah, Ika Rosanti keren. Benar-benar olahraga senam, tiap hari 2 kali senam ya. Itu ada apanya? Ada komunitasnya atau senam sendiri itu? Ika Rosanti senam sendiri atau ada, atau lihat notebook atau lihat laptop? Itu pas kecil mis ya. Sekarang enggak ya. Iya, 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 iya. Eh, kasih terapi ya. Tapi jadi pintar dong. Ya tapi capek, tapi sebenarnya itu ada racun-racun yang dibuang ketika misalnya kita eh, olahraga. Dan olahraga itu juga butuh, nggak boleh asal-asal, nanti bisa keseleo badan kita kalau asal-asal kan. Harus ada pemanasannya, pendinginannya. Mm-mm. Mm-mm. Siapa lagi di sini yang rajin olahraga? Ada lagi? Oke lah ya, kalau begitu kalian nanti mau belajar lagi nih ya. Jadi diingatlah PR-nya, coba tuliskan dan ceritakan sejauh mana pendidikan jasmani, pendidikan olahraga yang pernah kamu ikuti. Ya, karena Miss akan mau kasih nilai nih sama akademik. Jadi kalau kalian kerjain PR ada nilainya, kalau enggak ya terserah ya. Mm-mm. Oke, selamat malam semuanya. Atau ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tadi Atika Kardriani ini, ya tadi Atika ini dari mana asalnya? Oh, Jawa Tengah, di mana Mbak? Semarang Mbak.
Iya. Oh, Semarang. Udah berapa lama Mbak Ati di sini? 4,5 tahun. Iya. Apa juga ya, udah pandai lah congonnya ya. Oke. Selamat malam semuanya, sampai jumpa ya. Kita nanti kapan lagi? Sekali seminggu doang kan? Iya, oke. Ini ketua kelasnya angkatan 5 siapa? Nama ketua kelasnya siapa? Oni. Oh, Oni ketua kelas. Oni Cahya ya. Oke, berarti nanti kita SMS-an aja ya. Bang Ocha. Siapa Bang Ocha? Nggak ada di sini Ocha. Oh, Ocha itu Oni Cahaya. Oke lah. Oke, Bang Ocha ya. Oke, see you. Good night. Malam minggu juga. Oh iya ya, malam minggu nih ya. Oke, bye-bye.